Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu Majelis Taklim yang saya hormati, pada malam hari ini kita masih bisa untuk berjumpa, memakmurkan masjid, sekaligus kita belajar bersama untuk menambah wawasan kita di dalam memahami petunjuk atau wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mana wahyu itu adalah diturunkan kepada Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada umatnya, termasuk kita ini sebagai umatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu sekalian, di dalam kita memahami sesuatu tema itu, selama kita dalam mempercayai Al-Quran itu masih ragu-ragu, keyakinan yang kita dapatkan juga masih ragu-ragu. Tapi kalau yang kita pelajari dalam Al-Quran itu kita yakini, kemudian kita betul-betul mengimani, insya Allah di situ akan terbentuk suatu ketenangan, karena petunjuk Allah itu pasti kebenarannya. Atau saya ekone masuk mas, coba di anu mas, ekone di situ mas. Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk? Memang itulah yang diturunkan paling akhir di planet kita, di planet bumi, ya. Wahyu yang terakhir berupa petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di planet bumi yang kita tinggali adalah Al-Quran itu. Maka kalau sampai kita tidak mempercayai, berarti ya sampai kapanpun Allah sudah tidak akan menurunkan wahyu yang berupa petunjuk. Maka dari itu di sini nanti ya saya akan menampilkan, kan tempo hari ada pertanyaan tentang manusia pertama dari Mbak Charmi. Kita dulu telah memahami tin. Tin di dalam banyak ayat ditulis dalam terjemah adalah tanah, kemudian turab juga tanah. Padahal kalau kita cermati, ternyata tin itu adalah dulunya adalah meteor yang pisah daripada planet, pecahan-pecahan planet berupa meteor, karena memang dulu itu fleksi yang berupa, sebelum menjadi global mendingin adalah panas, kemudian seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat aromanis ya, aromanis itu ruangan kosong, yang orang bikin aromanis itu loh, kalau dulu kita masih kecil, kosong kemudian di anu loh, itu seru akhirnya keluar. Nah itulah cara bodon sebenarnya alam semesta dulu seperti itu. Jadi terus apa, gerombol-gerombol, kemudian nanti aromanisnya kalau dingin dikepeli ya bisa. Nah termasuk itulah jadi tin, turab dan lainnya. Ini yang kemarin yang kita lihat. Kemudian di surat A'raf ayat 12 ini iblis juga mengatakan, wong saya dari api kok, yang kau ciptakan dari tin, gitu kan ya.
Kemudian Al-Mu'minun ayat 12 bahwa manusia juga diciptakan dari perkembangan dari tin, jenis batu meteor. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 7, surat 32 ayat 7, dialah yang membaguskan tiap sesuatu ciptaannya dan memulai ciptaan manusia dari tin. Jadi yang menerangkan awal mula manusia pertama kali, Pak. Satu-satunya ayat yang sini saya tampilkan sini, wa bada'a khalqal insani min tin. Ya. Jadi kata-kata wa bada'a dan memulai, ya. Makanya kalau yang belajar nahwu sorof itu ada ibtida, khobar. Ibtida itu kalimat yang awal. Bada'a itu yang memulai, khalqat ciptaan. Jadi di sini bentuknya kolkom jadi kolko, ya, masdar, bentuk maskar. Insani manusia, mintin dari tin. Jadi manusia pertama kali dicipta itu dari tin. Ini satu-satunya ayat yang menerangkan bahwa ciptaan pertama kali, ya, memulai ciptaan manusia pertama kali adalah dari tin. Kemudian di surat Shofat ayat 11, surat 38, maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tin yang mendingin. Jadi tadinya berubah masih panas, kemudian tin mendingin. Prosesnya begitu. Kalau tadi manusia pertama ciptaan manusia, jadi mulai menciptakan manusia dari tin. Ya. Dalam surat 55 ayat 14, khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Jadi kalau para ahli astronomi dia menciptakan manusia dari benda jatuh seperti suar. Spread gitu kalau istilahnya, namanya meteor kan kalau malam kan terang sekali ya, seperti gambar ini. Kalau di terjemah itu mungkin dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Mungkin tanah kering lemah, buminya lemah dipe terus dimplek-mplek lempung, mungkin gitu tanah tembikar itu. Tapi kalau solsolin kalfakor adalah benda jatuh seperti suar, dalam arti selorot itu ya. Di sini solar system kita harus mengetahui juga istilah atas dan bawah. Ya, walaupun kemarin saya terangkan, ini saya ulang. Kalau posisi kita malam hari, kita matahari di bawah ini, kita melihat atas itu fauqo, atas. Ini bahasa Al-Qur'an. Jadi posisi kita di sini ya. Di sini, kemudian kita melihat ke sana, itu fauqo, atas. Tapi kalau fauqokum, kalau turun dari ini pusat jatuh matahari sini, kalau sini kita turun, maka sebetulnya kalau siang itu menurut bahasa Al-Qur'an, matahari di atas itu sebenarnya ke sana itu bukan fauqo, turun. Tapi kalau malam, maka Nabi Muhammad Mi'raj naik itu dari bumi ini pada malam hari, naik karena ya, naik. Nah, Adam itu turun karena di siang hari. Dari sana siang hari turun ke mendekati matahari, dari sana turun. Jadi kita bahasa Al-Qur'an ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah, kalau itu turunlah ayat 38, tapi kalau fauqakum di atasmu itu surah Al-Mu'minun ayat 17. Di situ ada bahasanya. Maka kalau kita tidak tahu astronomi, antara naik atas bawah dan turun mungkin juga masih rancu Pak, pokoknya munggah gitu aja ya. Nah pokoknya ini rada angel. Pokoknya ini itu repot-repot juga ya. Nah bedanya kalau tadi tin, manusia lanjutan itu dari turab ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basrum tantasirun. Dan di antara tanda-tanda kuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari turab, saripati tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
Jadi kalau kita ini sudah dari turab, istilahnya dari makanan orang tua kita, saripati tanah itu kemudian menjadi bapak menjadi sperma, ibu menjadi ovum. Termasuk di sini bahwa saripati tanah ini turab tadi adalah dari nutfah benih laki-laki, kemudian kami jadikan kamu berpasangan, tidaklah yang dihamilkan dari perempuan dan tidak pula yang dia lahirkan melainkan dengan ilmunya, dan tidaklah yang diberi umur untuk menjalani umurnya, dan tidaklah yang dikurangi dari umurnya, melainkan dalam kitab atau ketetapan atau program bahwa yang demikian mudah saja atas Allah. Ini surat Al-Fatir ayat 11. Nah, ini juga kunci ayat ini, Pak, bahwa permisalan penciptaan Adam dan Isa itu sama. Ya, lihat Al-Imran ayat 59. Inna masalu Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Walaupun kun fayakun di sini adalah berlaku hukum sebab akibat. Kita lihat Nabi Isa. Ini yang dicontohkan Isa seperti Adam. Padahal yang kita tahu Isa kan, Isa itu gini ya ceritanya. Imran, bapaknya Maryam, itu kan pengennya anak laki-laki. Dongo men lanang men iso berjuang karena Palestina dijajah. Namun yang lahir perempuan, kemudian dipelihara Zakaria. Ternyata Zakaria ini juga ibadah. Suatu saat si Maryam ini di mihrab. Berarti dia perempuan yang soleh yang beribadah. Kalau datang sudah ada rezeki. Biasanya kalau di situ diartikan makanan. Tapi sebenarnya rezeki itu bukan hanya makanan. Nah, setelah itu ternyata Allah menurunkan roh yang berwujud manusia sempurna. Karena Maryam ini punya gen ganda, ya, kan doanya minta anak laki-laki yang lahir perempuan, punya gen ganda. Kemudian Allah mengutus roh yang wujudnya manusia sempurna, laki-laki sempurna, kemudian Maryam terjadi kontradiksi dalam tubuhnya karena dia punya gen ganda. Kan dia sudah mengingat remaja. Akhirnya terjadilah kehamilan. Dalam ilmu kedokteran disebut parthenogens. Kalau hewan itu juga ada, Pak. Kalau dulu mungkin namanya apa itu? Nah, itu. Nah, yang Isa seperti itu, ya. Kemudian sampai seterusnya lahir, kemudian itulah. Nah, Adam pun sebetulnya juga karena di dalam ayat ini mindaulai kamasali Adam, Isa seperti Adam. Oh, berarti Adam prosesnya seperti itu. Kita lihat nanti ayat-ayat berikutnya. Tapi kita paham dulu, Isa selaku Rasul, Adam juga selaku Rasul. Isa Nabi juga Nabi. Dilahirkan dari ibunya sama karena kamasali seperti, ya. Sekarang jelas sekali perbedaan tin dengan turab. Kita sudah paham ya. Kemudian Nasim Bakidah kemarin. Ini yang tin itu. Kemudian di dalam surat Al-Arab 189. Ini kita ulang biar kita tahu. Waladzi khalaqa min nafsin wahidah. Allah itu dia Allah yang telah menciptakan dari nafsin wahidah. Nafsin itu jiwa, wahidah perempuan. Walaupun di situ diartikan laki-laki Adam. Ya. Wa ja'ala minha zaujaha, ini saya tulis merah. Dan telah menjadikan minha dari hanya. Kalau minha itu min dari hanya perempuan, Pak. Bukan kalau di sini diartikan Adam kemudian kok minha, kalau di sini dia Adam itu minhu. Ini loh bahasa Al-Qur'an sebenarnya kalau kita paham nahwu sorof sebetulnya. Ya. Minha itu dari nya perempuan, berarti nafsin wahidah ini perempuan, zaujah pasangannya. Nah, maksudnya wanita ini mengalami parthenogens, melahirkan laki-laki menjadi pasangannya. Yaskunu ilahiyah supaya tenang padanya. Maka falamata ghosaha. Maka setelah menutupinya, bahasanya Al-Qur'an itu indah sekali, Pak. Ya. Pasangan tadi, zaujah tadi, ya, menutupi nafsin wahidah, kemudian hamalat hamluhu, kemudian dia hamil yang ringan.
Maka setelah hamil ringan famarot bi ya, falama sakolat, begitu hamilnya gede, da'awallah, donga karo Gusti Allah. Doa pada Allah, Robbahuma, ya Tuhan kedua kami, ya istilahnya dua orang ini kan, Nafsin Fakidah dan Zaujah ini berdoa, lain ataitana solikan lanakunana minas syakirin. Kalau anak saya tadi yang saya kandung ini sudah besar ini nanti lahir menjadi anak yang soleh, saya akan menjadi orang yang bersyukur. Ini yang surat Al-A'raf 189. Namun apa yang terjadi di dalam 190, falama atahuma solikan, maka ketika datang keduanya anak itu soleh, ja'alalahu suraka'a fima atahuma, maka jadikanlah malah suraka, serikat fima atahuma yang telah diberikan itu anak tadi soleh itu. Jadi sebut malah anakku soleh, anakku hebat, anakku terus malah Gusti Allah lali. Maka dia fata'alallahu ngama yusrikun, dia menjadi serikat, menjerikatkan, akhirnya dia malah musyrik. Maka yang kalau nafsin fakidah tadi diartikan Adam itu tidak musyrik, Pak. Nah, itu orang pertama sebetulnya yang dengan ayat itu ternyata ceritanya jelas sekali malah musyrik. Lah mungkin ya berketurunan dan sebagainya. Lah ceritanya sebetulnya kalau kita bisa memahami, ini adalah di suatu tadi yang planet yang di atas bumi yang paling sana, ya. Terjadi demikian itu, kemudian berkembang biak. Nah, terus Allah punya maksud tadi yang menurunkan di bumi tadi. Nah ini. Nah, tadi kejadian di sini, ya, di luar sini planet yang besar. Kemudian Allah akan menjadikan khalifah di bumi. Nah, karena di sini nih manusia sudah banyak terjadi pertumpahan darah dan saling bermusuhan. Malaikat tahu apa nggih bumi mau diberi manusia yang akan menumpahkan darah dan bermusuhan kan begitu. Malaikat kan protes itu. Gitu. Maka nanti kita lihat istilah jannah itu ya sebelum kejadian kiamat dan sesudahnya itu beda. Artinya sama-sama kata-kata jannah. Ini ya tadi ya ayat yang terakhir ya. Ternyata orang itu tadi nafsin fakidah tadi malah musyrik karena berjanji waktu hamil nek anak soleh arep bersyukur nih malah tidak bersyukur. Nah, untuk menguatkan di 39 ayat 6 ini juga disebutkan khalaqakum min nafsin fakidah summa ja'ala minha zaujaha. Menciptakan nafsin fakidah kemudian dijadikan darinya nafsin fakidah perempuan tadi zaujaha pasangannya. Wa anzala lakum minal an'ami samania azwaj. Maka di situ juga diturunkan untuk kamu dari binatang ternak 8 pasang. Nah, ceritanya dulu. Jadi begitu Allah itu menyertakan nafsin fakidah dan pasangannya itu juga diberi kesempurnaan. An'am itu 8 pasang. Gue urip maksudnya gitu zaman dulunya di sana. Kemudian yahlukukum fi butuni ummatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati salasin. Ya. Dia ciptakan kamu dalam perut ibumu, ciptaan sesudah ciptaan dalam kegelapan yang 3. Makanya wong ini nek njero weteng memang gelap. Gelap wis ketutup weteng siji, ketutup apa meneh siji nanti petenge pernah telu masuk gitu ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Ya. Yang demikian itu adalah kepunyaan Tuhanmu yang punya kerajaan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Fa'ana tusrofun, ya. Betapa kamu dipalingkan, maka kita tidak boleh dipalingkan. Ini menguatkan bahwa nafsin fakidah ini dulu waktu kemudian ciptakan pasangan itu dilengkapi dengan binatang ternak atau al'am. Ini yang dalam kegelapan tadi, jadi masih longgar dengan hari-harinya. Jadi waktu ini sudah hamil besar tadi kan berdoa supaya anaknya menjadi soleh tadi yang nafsin fakidah itu. Nah, untuk perbandingan istilah zaujah suaminya di sini di dalam surat 58 ayat 1 ya. Zaujiha ini juga
diartikan istilahnya suaminya. Betul, di sini suaminya, karena kalau zaujahu itu istrinya, tapi di sana zaujaha yang di 189 tadi diartikan istrinya. Nah, zaujaha di sini diartikan suaminya. Harusnya memang sana juga suaminya. Wong ha kok zaujaha kok. Jadi kalau istri saya disebutkan itu zaujahu karena hunya kembali pada saya. Tapi kalau saya ini zaujaha. Gitu. Jadi yang kalau ini di sini tepat. Ini untuk perbandingan ayat. Namun kalau Bapak Ibu masih percaya yang wah itu Adam ya, monggo, ini saya menerangkan sesuai dengan ilmu sains dan sesuai dengan kaidah ilmu nausorok. Nah, sekarang kita lihat sekilas kisah Adam sebelum ke bumi. Di dalam surah 7 ayat 19 ya, ini saya ulang dulu, ada istilah jannah. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah. Jannah sini bukan surga, Pak. Maka biasanya kita dulu kan Nabi Adam di surga. Adalah taman. Ya, makanlah dari mana yang kamu kehendaki dan jangan dekati sajarah atau penuhan ini, lalu menjadilah kamu termasuk orang zalim. Kalau sampai mendekati sajarah adalah menjadi orang yang zalim. Maka tadi di dalam Al-A'raf ya 189 tadi istilahnya taghosa. Jadi nuwun sewu, kalau bahasanya Allah itu memang halus sekali ya. Taghosaha, seorang suami pasangan kepada pasangannya, tausa, menutupinya, bahasanya menutupi. Kemudian di Al-Baqarah diistilahkan libas, libasun, pakaian. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Baqarah kharsun, kharsulakum ya, ladang loh. Bahasanya anu sekali. Ini untuk apa? Halus, bukan nek bangsane supir kena tok leh Pak. Bahasanya. Tapi kalau halus sekali. Nek wong iki cerdas iki wis mudeng kok nutupi kok terus hamil iki ngopo to ngono mudeng. Nek bahasanya lho kok istrimu kok pakaianmu itu maksudnya apa ngono? Nek wong sing cerdas ya mudeng. Terus kok karsulakum ladang kamu waktu ya mudeng jajane nek cerdas. Nek ra mudeng wah itu kan umpamanya demikian. Jadi memang petunjuk itu supaya manusia cerdas, supaya berpikir ya. Nah, di sini makanya jannah adalah taman. Nanti kita tunjukkan jannah yang bukan surga itu apa saja. Terus di ayat 20, maka setan mewaswaskan pada keluarganya, keduanya ya. Jadi kedua pasangan tadi Nafsin Waqidah dan ini sudah Adam ya, ini bukan Nafsin Waqidah lagi, sudah Adam. Kedua tadi ya, ini karena cerita Adam sebelum diturunkan ke bumi. Agarnya setan itu bisikkan, Pak. Nah, di sini ya. Ini sebetulnya harus tampil terus ini apa? Ini manusia. Ini alam semesta. Ini sebetulnya cara eneng gambare diketoki terus. Manusia sini mati pertama. Ya, mati ke satu sebelum kita lahir, kemudian hidup ke satu. Saiki ya Pak Edi, sekarang ini, kemudian nanti mati kedua setelah dikubur itu. Kemudian hidup kedua setelah dibangkitkan kiamat. Nah, alam semesta tidak ada, kemudian dicipta, kemudian dihancurkan atau sa'ah sesuai surat 16 ayat 77 ya, dihancurkan, kemudian dicipta ulang sesuai surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, sekarang gini, kalau kita lihat sini nanti lah berarti setelah ini baru ada istilah surga. Nah, kalau surga yang masih di dunia ini belum di sini Pak, istilah jannah itu artinya bukan surga untuk, kalau surga yang sini itu surga untuk
balasan orang mutakin, istilah janah di sini, peristiwa di sini. Tapi kalau peristiwanya masih di sini, belum setelah kiamat, itu janah berarti taman atau kebun di wilayah alam semesta. Maka di sini setan membisikkan, mewaswaskan. Berarti memang kalau kita pahami secara ternyata di situ karena Adam juga di situ sudah banyak orang, itu ada yang setan yang membujuk-bujuk. Setan itu dari jin dan manusia. Surat 6 112. Nah, setan dari jin dan manusia lah. Kalau kita itu ya diwaswasi, dibujuki oleh setan supaya apa? Bagi mereka yang tertutup dari tubuhnya keduanya, dia berarti adalah Tuhanmu mencegahmu tentang sajarah petunjukan itu kecuali agar kamu jadi dua penguasa atau termasuk orang-orang yang kekal. Nek kowe melakukan sajarah itu nanti akan kekal, maksudnya gitu bujukannya. Kemudian syarat 21-nya fakosa mahuma ini lakuma laminan nasihin. Jadi setan tadi bersumpah bahwa aku adalah pemberi nasihat kepadamu. Jadi setannya ya setan manusia. Sumpah pada Adam, aku ki nasihatmu. Maka termasuk di janah, Pak. Kalau janah yang balasan untuk orang yang mutakin sini belum ada setannya, enggak ada setannya kalau nanti di sini itu. Adanya serba indah, serba ini. Nah, kalau ada janah kok ada setan, itu di sini masih sebelum kiamat. Masih wilayah sini, di dalam jagat raya ini. Itu harus kita lihat juga. Kalau nanti surga di sana belum ada setannya, tidak ada setannya, memang semua orang-orang mutakin. Maka di sini setan bersumpah, aku akan memberi nasihat kepadamu. Maka di dalam surat 22 ya, dia terangkan pada keduanya dengan fata morgana. Setan mau nerangke, tapi fata morgana janjane salah dulake bener. Jadi dandang dunake kuntul nek dandang kan begitu kan. Supaya keduanya tadi merasakan sajaroh. Maka setelah merasakan sajaroh, nyatalah atau terbukalah bagi keduanya tubuh mereka dan segera menutupinya dengan daun-daun dari janah kebun itu. Nah, kalau surga yang nanti, Pak, orang nek rasa isin ini, makanya kejadian situ. Saking sadar, begitu sadar, ya itu tadi, ya. Tuhan mereka menyeru keduanya, bukanlah aku mencegahmu tentang sajaroh, maka katakan padamu bahwa setan itu adalah musuh.